Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu yang pertama tentang rangkaian arus listrik, yang kedua rangkaian hambatan listrik. Oke, tetap semangat ya. Salam sehat untuk kalian semua. Oke, kita mulai. Yang pertama, rangkaian arus listrik. Rangkaian arus listrik dibedakan menjadi dua. Satu, rangkaian tidak bercabang. Yang kedua, rangkaian bercabang. Kuat arus pada rangkaian yang tidak bercabang besarnya di mana-mana sama. Nah, sebagai contoh, perhatikan gambar. Ini suatu rangkaian. Kita pasang ampere meter. Kalian sudah tahu bahwa ampere meter yaitu alat untuk mengukur kuat arus listrik. Kita pasang pada posisi yang berbeda, tapi rangkaiannya tetap seri. Maka nanti nilai yang terlihat pada ampere meter 1 sama dengan nilai ampere meter 2 sama dengan nilai ampere meter 3. Ya, jadi diingat-ingat, besarnya kuat arus pada rangkaian tidak bercabang di mana-mana sama. Yang kedua, rangkaian bercabang. Nah, hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Kalau disingkat, I masuk sama dengan I keluar. Atau bisa ditulis sigma I sama dengan sigma I aksen. I diartikan kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan. I aksen kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, perhatikan gambar. Ini titik percabangannya. Yang dimaksud kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan. Lihat, yang panahnya menuju titik percabangan. Kuat arus yang keluar dari titik percabangan berarti panahnya meninggalkan titik percabangan. Nah, perhatikan. Yang panahnya menuju titik percabangan ada I1 dan I2. Yang keluar dari titik percabangan I3 dan I4. Maka di sini tadi kan jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Maka yang masuk kita jumlahkan semua. Hasilnya nanti sama dengan I yang keluar dijumlahkan semua. Sehingga berdasarkan gambar ini, I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4. Nah, penerapannya pada soal sekarang, perhatikan. Perhatikan gambar, kemudian tentukan nilai kuat arus yang belum diketahui. Jika nilai I sama dengan 20 ampere, I2 sama dengan I4, sama dengan 1/4 I. Maka kita bisa langsung menuliskan angka-angkanya pada gambar di sini. Yang diketahui apa saja? I 20. Tulis 20 di sebelah I. Kita lingkari biar jelas. Diteruskan arus mengalir, di sini ada I1. Bercabang apa tidak ini? Nah, karena tidak bercabang, maka besarnya sama. Sehingga nilai I1 sama dengan nilai I. Kita tulis 20. Kemudian I1 dilanjutkan lagi, di sini bercabang menjadi 3. Menjadi I2, I3 dan I4. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi,
nanti besarnya I1 harus sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Karena di sini sudah ada ketentuan bahwa I2 sama dengan I4 sama dengan 1/4 I, kita hitung di sini. Kita hitung dulu. I2 sama dengan I4 sama dengan 1/4 I. Sama dengan 1/4 I-nya berapa tadi? 20. Kita kalikan 20. 1/4 kali 20, 5 ampere. Kita masukkan ke sini. I2-nya 5, I4-nya 5. Tadi yang masuk ada 20. Yang keluar baru ada 5 dan 5, 10. Sisa berapa? Sisa 10. Maka I3 nilainya 10. 20 sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 5. 20. Kemudian di sini ada I5, tapi sebelumnya ada titik percabangan. Berasal dari mana ini I5? Dari I2 yang bergabung dengan I3. Maka I5 sama dengan 5 ditambah 10. 15. I5 mengalir, dilanjutkan lagi. Ternyata di sini ketemu I4. Sebelum menjadi I6, I5 ketemu I4. Maka I6 sama dengan I5 ditambah I4. 15 ditambah 5. 20. I6 mengalir lagi, di sini menjadi I aksen. Ini tanpa cabang, berarti nilainya sama. I aksen berarti 20. Terbukti di sini I masuk sama dengan I keluar. Baru kita tuliskan di sini. I sama dengan 20 ampere. I1 20 ampere. I2 5 ampere, I3 10 ampere, I4 5 ampere, I5 15 ampere, I6 20 ampere, I aksen 20 ampere. Nah, kalau disuruh menyebutkan semua, mencari nilai-nilai ini semua, tulis semuanya. Kalau misalnya yang ditanyakan ini soalnya kemudian ditanyakan berapakah nilai I5? Ya sudah, ini I5 sama dengan 15 ampere. Dan seterusnya. Ya. Ini rangkaian kuat arus. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu rangkaian hambatan listrik. Hambatan listrik, lambangnya huruf R besar. Hambatan listrik dapat dirangkai dengan 3 cara. Yang pertama, seri, 2, paralel, dan yang ketiga, campuran. Kita mulai yang nomor 1 dulu, secara seri. Maka untuk menghitung besarnya hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai hambatan yang disusun. Jadi hambatan total atau hambatan pengganti sama dengan jumlah semua nilai hambatan penyusunnya. Sehingga rumusnya RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dan seterusnya sampai Rn.
RS itu berarti hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri. R1 hambatan pertama, R2 hambatan kedua, dan seterusnya. Rn, N ini menunjukkan banyaknya hambatan yang disusun atau yang dirangkai. Kalau ada 4 berarti R-nya sampai 4. Kalau ada 5, R-nya sampai 5. Kalau 10, ya sampai 10. Ya. Jadi RS sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya sampai Rn. Sebagai contoh, 3 buah hambatan masing-masing 15 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm dirangkai secara seri. Berapakah hambatan totalnya? Nah, maka cara menjawabnya diketahui. Ada 3 hambatan tadi, berarti R1 15 ohm, R2 10 ohm, R3 15 ohm. Dirangkai secara seri, sini beri keterangan seri. Ditanyakan hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri. Berarti RS sama dengan berapa? Jawab gampang. Pada rangkaian seri tinggal semua nilai hambatan kita jumlah semua. Maka RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. N-nya sampai 3 karena hambatan yang dirangkai hanya ada 3. Nah, tinggal masukkan angkanya. R1-nya 15, R2-nya 10, R3-nya 15. 15 tambah 10 25 ditambah 15 40 ohm. Jadi hambatan totalnya sebesar 40 ohm. Ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau semakin banyak hambatan yang kita rangkai berarti nilainya semakin besar. Sekarang yang kedua, rangkaian paralel. Yang kedua, rangkaian paralel. Hambatan total atau hambatan penggantinya sama dengan jumlah kebalikan dari nilai-nilai hambatan penyusunnya. Kalau ditulis rumus, 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya sampai 1/Rn. Rp yaitu hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian paralel. N-nya sama. Ya, jumlah hambatan yang dirangkai. Contoh, ada 3 hambatan dirangkai dalam suatu rangkaian. R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm. R penggantinya atau hambatan penggantinya atau hambatan totalnya berapa? Jawab.
1/R RP sama dengan 1/R 1 ditambah 1/R 2 ditambah 1/R 3. Kita masukkan angkanya. R1 nya 4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Penjumlahan pecahan berarti penyebutnya kita samakan dulu. Ya, 1/RP sama dengan, kita samakan 12. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. Ditambah 12 dibagi 6, 2 kali 1, 2. 12 dibagi 12, 1 kali 1, 1. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. 6/12. Maka RP-nya kalau ini masih 1/RP sama dengan 6/12, maka RP-nya dibalik. Ini dibalik. 12/6. 2 ohm. Nah, kesimpulannya pada rangkaian paralel justru semakin banyak ini yang dirangkai ini hambatannya, nilai hambatan penggantinya semakin kecil. Jadi kebalikan dengan rangkaian seri. Ya. Sekarang yang ketiga, saya lanjut yang ketiga. Hambatan atau rangkaian hambatan secara campuran. Rangkaian hambatan secara campuran. Campuran berarti ada seri, ada paralelnya. Nah, kita lihat contoh hambatan yang dirangkai atau yang disusun dalam sebuah rangkaian. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini misalnya. R1 10 ohm. R2 10 ohm. R3 5 ohm. R4 5 ohm. Berapa hambatan totalnya? Karena campuran ya, kita lihat dulu yang berada di dalam titik percabangan di sini. Ini ada 3 hambatan, R2, R3, dan R4. Di sini masih lagi yang cabang kedua ini ada 2 hambatan jejeran, artinya rangkaiannya seri. Maka kita cari dulu yang ini, kita selesaikan yang berada di dalam titik percabangan. Yang ini dulu, RS sama dengan R3 ditambah R4. 5 ditambah 5, 10 ohm. Kemudian ini sudah berganti menjadi 2, ini sudah berganti menjadi RS. Cabang 1 ada R2, cabang 2 ada RS. Ganti kita cari karena ini bercabang berarti paralel. 1/RP sama dengan 1/, cabang 1. Saya tulis ini dulu saja. 1/, cabang 1 ditambah 1/, cabang 2. Cabang 1 R-nya berapa? R2. 1/R2. Cabang 2 ada R3 dan R4, tapi sudah diubah menjadi RS. Sudah dicari hambatan penggantinya untuk cabang 2. Maka di sini 1/RS. Baru kita masukkan angkanya. 1/10. RS-nya tadi juga ketemu 10.
1/10. 2/10. RP-nya sama dengan 10/2. Dibalik ini ya. Karena itu tadi kan masih 1/RP. 1/RP, 1/RP sama dengan 2/10. RP-nya kita balik 10/2, 5 ohm. Nah, baru kita bisa menghitung hambatan totalnya. Cabang 1 dan cabang 2 sudah bergabung, sudah menjadi 1, yaitu RP. Ya. Cabang 1 bergabung dengan cabang 2 sudah menjadi RP ini. Maka R totalnya atau hambatan penggantinya, karena sudah jadi 1 berarti jejeran. R1 ditambah RP. R totalnya sama dengan R1-nya 10, RP-nya 5. Jadi hambatan totalnya sebesar 15 ohm. Nah, nih. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di situ dulu. Tugas untuk kalian satu soal saja, soal esai. Perhatikan. Ada 3 buah hambatan. Masing-masing besarnya 60 ohm, 30 ohm, dan 60 ohm dirangkai secara paralel. Hitunglah besarnya hambatan pengganti pada rangkaian tersebut. Ya. Dikerjakan dengan baik, dibaca kembali, dipelajari kembali. Kita lanjutkan lain waktu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.